Indonesia baru saja menorehkan sejarah. Sebuah kesepakatan maritim raksasa telah ditandatangani. Dan ini bukan sekadar berita biasa, bayangkan. Lebih dari 1.000 kapal akan dibangun melalui kolaborasi epik antara Indonesia dan Inggris. Nilainya, jangan kaget, mencapai 87 triliun rupiah. Ini bukan proyek main-main. Bukan sekadar investasi rutin. Ini adalah langkah strategis yang berpotensi mengubah wajah kekuatan maritim Indonesia di panggung Indo-Pasifik. Mari kita bedah lebih dalam. Apa sebenarnya isi kesepakatan ini? Ini bukan cuma soal membeli kapal. Jadi, proyek kolaborasi ini mencakup pembangunan berbagai jenis kapal, dari kapal patroli cepat untuk menjaga kedaulatan, kapal serbaguna untuk operasi logistik, hingga kapal rumah sakit yang siap sedia saat bencana. Semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini adalah lompatan kuantum bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, atau TNI AL, dan juga Badan Keamanan Laut, Bakamla. Tapi, tunggu dulu. Ada yang lebih menarik. Kesepakatan ini tidak hanya tentang membeli perangkat keras. Bagian terpenting dari perjanjian ini adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan-perusahaan pertahanan terkemuka dari Inggris, seperti Babcock, akan bekerja sama langsung dengan galangan kapal dalam negeri kita, seperti PT PAL Indonesia. Artinya, para insinyur, teknisi, dan pekerja galangan kapal, kita akan mendapatkan pelatihan kelas dunia. Mereka akan belajar teknik desain kapal modern, metode konstruksi yang efisien, dan cara mengintegrasikan sistem persenjataan canggih. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia kita. Pikirkan dampaknya. Selama ini, kita sering bergantung pada impor untuk alutsista canggih. Proyek ini membuka jalan menuju kemandirian industri pertahanan maritim. Dengan adanya transfer teknologi, galangan kapal kita tidak hanya akan mampu membangun kapal untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga berpotensi menjadi pemain global, mengekspor kapal ke negara lain. Ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mulai dari level teknisi hingga manajer proyek, dan menghidupkan kembali ekosistem industri pendukungnya. Dari produsen baja, penyedia komponen elektronik, hingga jasa logistik. Efek dominonya akan sangat luar biasa bagi perekonomian nasional. Sekarang, mari kita lihat dari sisi geopolitik. Kawasan Indo-Pasifik saat ini adalah panggung utama dinamika kekuatan global. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, ini adalah jalur-jalur laut vital bagi perdagangan dunia. Dengan memiliki armada yang lebih modern dan lebih besar, kemampuan Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan dan menjaga kedaulatannya akan meningkat drastis. Kapal-kapal patroli baru ini akan menjadi mata dan telinga kita di perairan terluar, siap mencegah illegal fishing, penyelundupan, dan ancaman keamanan lainnya. Kehadiran kita yang lebih kuat di laut akan mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas regional. Kerjasama dengan Inggris juga bukan tanpa alasan. Inggris adalah salah satu kekuatan maritim tertua dan paling berpengalaman di dunia. Mereka punya Royal Navy yang legendaris dan industri pertahanan yang canggih. Bagi Inggris, kemitraan ini adalah bagian dari strategi global Britain pasca Brexit, di mana mereka ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara kunci di luar Eropa, terutama di Indo-Pasifik. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis dan potensi ekonominya yang besar, adalah mitra yang sangat ideal. Jadi, ini adalah hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tentu saja, proyek sebesar ini pasti punya tantangan. Mengelola anggaran 87 triliun rupiah bukanlah hal mudah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proyek ini berjalan sesuai rencana dan tidak terjerat masalah korupsi. Selain itu, memastikan transfer teknologi benar-benar terjadi secara efektif dan bukan hanya sebatas perakitan adalah tantangan teknis yang harus diatasi. Kita harus memastikan bahwa di akhir proyek nanti, PT PAL dan galangan kapal lainnya benar-benar menguasai ilmunya, bukan sekadar menjadi tukang jahit. Selanjutnya, kesinambungan proyek. 1.000 kapal lebih itu butuh biaya perawatan, suku cadang, dan modernisasi di masa depan. Anggaran pertahanan kita harus mampu menopang biaya operasional jangka panjang ini. Jangan sampai kapal-kapal canggih ini mangkrak di pelabuhan karena tidak ada biaya untuk mengoperasikannya. Perencanaan yang matang dari awal hingga akhir siklus hidup kapal menjadi sangat krusial. Namun, di balik semua tantangan itu, optimisme harus tetap menyala.
Ini adalah momentum emas. Jika proyek ini berhasil, ini akan menjadi cetak biru bagi modernisasi alutsista di matra lain. Kita bisa membayangkan di masa depan, Indonesia tidak hanya merakit, tapi juga merancang dan memproduksi sendiri kapal perang, kapal selam, bahkan mungkin kapal induk. Mimpi menjadi poros maritim dunia bukan lagi sekadar slogan, tapi sebuah kenyataan yang sedang kita bangun bata demi bata. Atau lebih tepatnya, plat baja demi plat baja. Coba kita bandingkan sejenak. Negara-negara tetangga kita juga terus memodernisasi angkatan laut mereka. Australia dengan program kapal selam nuklir AUKUS, Singapura dengan armada frigat canggihnya. Kita tidak boleh tertinggal. Kesepakatan dengan Inggris ini adalah jawaban Indonesia untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Ini bukan tentang memulai perlombaan senjata, tapi tentang memastikan kita punya kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasional kita. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita, masyarakat biasa? Pertama, rasa aman. Dengan laut yang terjaga, jalur distribusi logistik antar pulau akan lebih lancar, kegiatan ekonomi nelayan lebih terlindungi. Kedua, kebanggaan nasional. Melihat kapal perang canggih bertuliskan, "Buatan Indonesia berlayar di samudra" adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita mampu bersaing di panggung teknologi tinggi. Ketiga, peluang ekonomi. Seperti yang saya sebutkan tadi, proyek ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggairahkan industri lokal. Proyek raksasa ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Anak cucu kita akan mewarisi angkatan laut yang lebih kuat, industri pertahanan yang lebih mandiri, dan posisi Indonesia yang lebih dihormati di dunia. Ini adalah visi besar yang sedang diwujudkan. Tentu, kita sebagai warga negara harus ikut mengawasi agar proyek ini berjalan dengan baik, transparan, dan mencapai tujuannya. Kesimpulannya, kesepakatan 87 triliun rupiah dengan Inggris ini lebih dari sekadar pembelian alutsista. Ini adalah investasi strategis untuk kedaulatan, kemandirian teknologi, dan kemakmuran ekonomi Indonesia. Ini adalah babak baru dalam sejarah maritim kita. Sebuah langkah besar untuk mewujudkan kembali kejayaan kita sebagai bangsa bahari. Mari kita dukung dan kawal bersama langkah bersejarah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang proyek kolaborasi raksasa ini? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.